Demi tikung Chelsea, Arsenal rela lakukan hal menarik. Pengorbanan Mikel Arteta demi hancurkan grup pengacau dalam skuad Arsenal. Arsenal diklaim sebagai tim paling lemah soal transfer pemain. Arsenal diklaim sebagai tim paling lemah soal transfer pemain. Fakta mengejutkan datang dari korps agen pemain. Pasalnya, mereka mengklaim bahwa Arsenal sebagai tim teratas yang bodoh soal urusan transfer pemain pada jendela transfer kali ini. Menurut sebuah laporan, sebanyak 6 agen memilih kepindahan Kai Havertz dari Stamford Bridge ke Emirates Stadium sebagai transfer terburuk pada musim panas 2023. Menurut mereka, transfer sang pemain Jerman itu tidak disertai dengan kualitas dan kepercayaan diri. Tak hanya Arsenal, Chelsea juga masuk daftar klub paling bodoh untuk urusan transfer setelah mendatangkan Moises Caicedo dengan harga 2,2 triliun rupiah. Jika sebelumnya 6 agen menyebut transfer Kai Havertz bodoh untuk alasan kepribadian si pemain, maka kini hanya ada 3 agen saja yang menilai langkah The Blues sebagai tidak bisa dipahami dengan alasan terlalu mahal. Jakub Kiwior siap main di berbagai posisi. Rencana taktis Arteta yang selalu berubah-ubah membuat Jakub Kiwior beroperasi di sisi kiri pertahanan dalam formasi 4 back, kemudian berganti menjadi 3 pemain belakang saat menguasai bola dengan Thomas Partey naik dari bek kanan. Kembalinya Alexander Zinchenko dan cederanya Partey membuat tim kembali ke formasi 4 back tradisional saat melawan Manchester United. Dengan Gabriel menjadi starter dan Takehiro Tomiyasu ditarik dari bangku cadangan untuk bermain sebagai bek kiri di menit-menit akhir. Itu membuat Kiwior menjadi pemain cadangan yang tidak terpakai. Namun, berpindah-pindah posisi di lapangan bukanlah masalah bagi pemain berusia 23 tahun ini yang mengungkapkan bahwa ia bahkan tidak melihat dirinya sebagai seorang bek tengah hingga saat ia membela klub Italia Spezia. Kiwior terkadang dimainkan sebagai gelandang bertahan saat bermain di Serie A, namun kini ia harus beradaptasi dengan peran yang lebih sedikit saat Arsenal berjuang untuk memperebutkan gelar juara Premier League dan melangkah jauh di Liga Champions. Arsenal diklaim alami hambatan untuk raih gelar juara Premier League. Tim asuhan Mikel Arteta mengakhiri musim lalu dengan tertinggal 5 poin dari sang juara Manchester City, namun finish di peringkat kedua membuat mereka kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Di samping itu, Arsenal membuat awal yang baik untuk musim ini dengan mengumpulkan 10 poin dari 4 pertandingan pembuka mereka. Namun Arsene Wenger percaya bahwa menyeimbangkan Premier League dan Liga Champions dapat membuat mantan klubnya kalah dalam perburuan gelar. Pria berusia 73 tahun itu juga merasa cedera yang menimpa Kevin De Bruyne ditambah kepergian Ilkay Gundogan ke Barcelona pada musim panas bisa membuat Manchester City lebih lemah musim ini. Saya merasa Arsenal menginvestasikan banyak uang dengan baik, tapi kami harus menghadapi Liga Champions, jadi itu juga membutuhkan poin, ujar Wenger dalam podcast Simon Says. Diduga alami cedera, Mikel Arteta tetap boyong Bukayo Saka. Mikel Arteta akan memiliki pemain kunci Bukayo Saka yang tersedia untuk perjalanan Arsenal ke Everton pada hari Sabtu, tetapi khawatir karena kebugaran penyerang tersebut. Sebagaimana diketahui, Bukayo Saka merupakan salah satu bintang bersinar di Liga Premier musim 2022-2023. Tampil di semua 38 pertandingan Arsenal saat The Gunners semakin dekat dengan gelar. Penampilan impresif Bukayo Saka membuatnya meraih penghargaan pemain muda terbaik PFA musim ini, sementara bulan ini ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pria Inggris tahun 2023. Namun keterlibatan Bukayo Saka dengan tim nasional Inggris tidak diragukan lagi akan menimbulkan pemikiran yang bertentangan dari manajer klubnya. Saat ini Bukayo Saka telah menjadi starter reguler di bawah asuhan Gareth Southgate yang membuat Arteta meringis. Terlebih Saka juga dikabarkan tengah diganggu dengan cedera Achilles yang masih terus dialaminya. Meski begitu, kehilangan Saka berpotensi menggagalkan musim Arsenal mengingat betapa pentingnya dia bagi The Gunners.
Demi tikung Chelsea, Arsenal rela lakukan hal menarik. Klub Liga Inggris Arsenal rela tebus klausul rilis Martin Zubimendi demi tikung Chelsea di bursa transfer selanjutnya. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Arsenal memang telah menunjukkan ketertarikan untuk memboyong Martin Zubimendi dari Real Sociedad ke Emirates Stadium. Hal tersebut dikarenakan Arsenal tertarik dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Zubimendi bersama Real Sociedad. Tercatat, pemain yang kini berusia 24 tahun tersebut mengoleksi 9 gol dan 7 assist dari seluruh penampilan yang dijalani dengan Real Sociedad hingga saat ini. Martin Zubimendi juga memiliki kemampuan clearances dengan rata-rata sebanyak 82% dan duel udara 86%. Selain itu, Zubimendi berhasil mengantarkan Real Sociedad untuk meraih gelar juara Piala Prancis 2019-2020. Oleh sebab itu, Arsenal mempunyai harapan yang sangat besar untuk mendahului Chelsea dalam menggait Martin Zubimendi. Menariknya, dilansir dari Fichajes, Arsenal bahkan telah berada selangkah lebih maju daripada Chelsea dalam perburuan Martin Zubimendi. Arsenal dilaporkan telah menyiapkan dana sebesar 60 juta euro atau setara dengan 982,3 miliar rupiah untuk mendatangkan Martin Zubimendi. Pengorbanan Mikel Arteta demi hancurkan grup pengacau dalam skuad Arsenal. Mikel Arteta datang ke Arsenal untuk mengisi posisi manajer pada 2019. Ketika itu dia datang dengan bekal pengalaman menjadi asisten manajer Pep Guardiola di Manchester City. Saat kedatangannya, tak sedikit yang meragukan Mikel Arteta dapat berbuat banyak. Apalagi ketika itu performa Arsenal menurun dari biasanya. Secara perlahan Arteta melakukan pembenahan di dalam squad. Dia juga bersikap tegas dalam mengatur anak asuhnya dan berani untuk bersikap keras. Mengutip ESPN, saat juru taktik asal Spanyol itu datang di ruang ganti Arsenal, terdapat grup pengacau yang berisi pemain senior yakni Pierre-Emerick Aubameyang, Alexander Lacazette, dan Nicolas Pepe. Arteta sangat tidak senang dengan ketiga pemain yang membentuk kubu di dalam tim tersebut. Dia pun berupaya untuk menghancurkannya karena khawatir berdampak buruk ke depannya. Pria berusia 41 tahun itu bergerak secara bertahap. Awalnya, dia melepas Pierre-Emerick Aubameyang yang kontraknya diputus berdasar kesepakatan. Korban Arteta selanjutnya adalah Alexander Lacazette. Penyerang asal Prancis itu tak diperpanjang kontraknya dan hengkang ke Lyon pada Juli 2022. Sementara korban ketiganya adalah Nicolas Pepe yang sekaligus penanda keberhasilannya menghancurkan grup pengacau dalam skuad asuhannya. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!